Oke teman-teman, kali ini saya akan mengajari bagaimana memulai Python. Asumsi sudah diinstal. Pertama kalian tinggal searching aja di Windows kalian, di keyboard ada tombol jendela ya Windows, terus klik, terus kita ketik idle ya idle. Oke, langsung klik aja, open. Oke, sambil nunggu. Nanti muncul seperti ini. Di sini kalian bisa langsung coba ngoding Python, beberapa sintak Python yang sederhana, gampangnya print. Nih, print harus tepat PRINT, tunggu sampai warnanya ungu. Kalau nggak ungu berarti salah. Terus kalau mau ngeprint atau menuliskan sesuatu, jadi kalau ingin ketika user ngeklik aplikasi kayak kalian dan muncul di layar usernya itu sesuatu teks, maka kita pakai fungsi yang namanya print. Nah, print ini dituliskan tepat seperti ini, nggak boleh ada huruf besar, terus kurung buka. Nah, misalkan mau selamat datang. Nah, harus tepat seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi nanti yang warna biru ini adalah contoh tampilan. Jadi saya enter tadi, setelah saya enter muncul kata selamat datang, artinya itu yang dilihat oleh user kalian. Nah, untuk print ini bisa juga pakai kutip satu. Gitu. Nah, kayak gini ya. Di kurung buka kurung tutup tetap. Yang nggak boleh satu kutip satu kutip dua ya. Kalau kita coba nih belajar ketemu error ya. Saya ini nggak sengaja begini. Saya bikinnya. Kelihatan tuh dari kurung tutupnya aja nggak hitam ya. Berarti dia menemukan hal yang aneh. Tuh sintak error. Ya. Terus nah, print ini juga kita bisa tambahkan beberapa apa ya, kita main-mainin lah, gampangnya gitu. Ada keyword yang namanya sep. Sep ini artinya kita akan membuat si kata-kata yang tadi itu terpisahkan oleh sesuatu, separator maksudnya. Contohnya misalkan saya mau bikin huruf A, saya kasih koma, B, C. Ini contoh aja ya teman-teman, bisa yang lain. Terus saya kasih sep. Nah, kalau gini doang, hasilnya begini. Ya A, B, C. Nah, saya bisa bikin agar dia punya separator. Sep sama dengan misalkan saya mau pemisahnya adalah slash gini ya, misalkan gini. Pakai kutip teman-teman jangan lupa. Ketika di enter hasilnya setiap kata itu dua buah kata akan dipisahkan, dua buah string akan dipisahkan oleh kurung slash ya. Misalkan ganti-ganti. Terus selain itu ada juga selain sorry mana ini mouse-nya hilang. Jadi bisa juga kita pakai keyword and. Jadi ini kan shape-nya gini. Nah, saya tambahin nih and sama dengan saya mau di akhir dengan tanda seru. Nah, pakai kutip juga ya. Hasilnya kayak gini, A slash B slash C gitu. Itu untuk print. Nah, selain itu saya juga akan ajarin beberapa kode di print yang akan ditangkap oleh Python sebagai kode ya, sebagai sesuatu yang ada maksudnya. Contohnya nih ya. Ntar saya ini pindahin dulu. Nah, ada yang namanya escape karakter teman-teman. Saya print Fani. Nah, terus kita backslash, ini backslash n. Nah, backslash n ini artinya bukan ditampilkan ke layar persis backslash n, tapi bagi Python backslash n ini adalah sebuah kode yang artinya adalah oh si user teh pengen di enter, oh programmer teh pengen enter. Jadi setelah Fani enter. Misalkan gini. Fani lucu. Narsis sedikit. Nah, kayak gini. Kalau kita nggak pakai, kalau kita biasa tanpa backslash n kan nanti tampilannya funny spasi lucu. Kalau sekarang karena ada backslash n tampilannya berubah funny enter lucu gitu ya, karena ada spasi dikit jadi funny lucu gitu. Itu kode. Ada juga kode-kode lainnya slash t ada. Nah, tapi ketika Python menganggap backslash n ini sebagai sebuah kode yang artinya berbeda, kadang kita sebagai programmer juga pengennya backslash ini dibaca apa adanya, memang backslash ya. Misalkan saya ingin tampilan ke layar itu kata-katanya seperti ini. Misalkan old backslash new. Ini misalkan ya, saya ingin tampilan di layar seperti ini. Nanti kalau kita langsung bikin seperti ini, print.
kutip. Nah, kayak gini. Ini yang keluar adalah OLD, enter E dan W. Ya, kayak gini nih. Tuh. Padahal maksud saya itu bukan gitu. Maka semua kode atau escape karakter yang memang punya fungsi tertentu tapi tidak ingin dipakai, jadi memang nggak mau dipakai sebagai kode tersebut, maka kita pakai backslash aja. Kayak gini. Maaf ya, backsoundnya rame. Jadi yang ini old backslash new. Nah, backslash n ini tidak akan dibaca sebagai enter karena sebelumnya sudah ada backslash gitu. Nah, jadi old new. Terus kayak kutip juga. Kutip itu kan sebenarnya dibaca oleh Python sebagai tanda bahwa ini start dari sebuah string. Jadi nggak akan ditampilkan tuh si kutipnya. Tapi kadang kita butuhkan ya menampilkan si kutipnya, misalnya ketika kita mengetik dialog di sebuah novel kan pakai kutip tuh. Jadi misalkan seperti ini. Fani, apa kabar? Nah, terus kalau kita bikin kayak gini error teman-teman ya. Jadi dia akan hitam tuh apa kabarnya ya, karena ini dianggap string Fani titik 2 itu selesai, terus tiba-tiba ada lagi string tapi nggak ada sambungannya. Harusnya antar string itu kita pakai koma. Nah, ini nggak ada. Padahal maksudnya adalah di layar pengennya ada tulisan Fani titik 2 kutip apa kabar tanda tanya kutip. Nah, kalau ini kita lakukan error. Berarti dia menganggap kutip-kutip ini sebagai kode. Biar nggak dianggap kode, jadi di print apa adanya ke layar, kita kasih backslash di sini. Nah, kayak gini. Ini juga backslash. Nah, kayak gini. Jadi si kutip yang setelah backslash ini akan dianggap sebagai kutip, bukan sebagai kode. Nah, keluarkan Fani titik 2 apa kabar. Itu mungkin kalau untuk materi print secara umum. Apalagi ya yang penting untuk print. Print juga bisa kita gunakan untuk variabel ya. Nanti teman-teman akan belajar variabel di pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu untuk materi pertama tentang bagaimana memprint sebuah string ke layar. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.